Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Dakri dengan NIM 2281131532 dari kelas A31. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensi dan problematika pendidikan PAI luar sekolah di Leler Kaliwedi. Pendidikan agama Islam PAI luar sekolah di daerah Leler Kaliwedi di daerah kami menunjukkan eksistensi yang cukup baik. Meski belum optimal, berbagai bentuk pendidikan nonformal seperti TPQ di masjid dan di musola, madrasah diniyah untuk pembelajaran dasar agama setelah sekolah, dan kegiatan komunitas keagamaan seperti pengajian rutin menjadi pilar utama. Namun, keterbatasan sarana, kurangnya tenaga pengajar profesional, serta metode pembelajaran yang konvensional masih menjadi tantangan, serta metode pembelajaran yang konvensional masih menjadi tantangan utama yang menghambat kemajuan PAI luar sekolah di wilayah ini. Bentuk kegiatan pendidikan PAI luar sekolah di Kaliwedi Leler. TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran terbagi dalam beberapa lokasi masjid dan musola sebagai tempat belajar membaca Al-Quran dan dasar agama. Yang kedua, madrasah diniyah, wadah pembelajaran dasar agama untuk anak-anak setelah pulang sekolah formal. Kegiatan keagamaan komunitas, pengajian rutin, majelis taklim, ibu-ibu muslimat, fatayat, dan pembinaan remaja masjid yang memperkuat ikatan spiritual masyarakat atau disingkat IRMAS. Pesantren Kilat Ramadan, kegiatan intensif yang melibatkan rentang usia anak dan remaja selama bulan suci Ramadan. Problematika tenaga pengajar dalam mendidik PAI luar sekolah. Yang pertama, keterbatasan profesionalisme pengajar. Banyak guru TPQ dan madrasah diniyah merupakan relawan atau lulusan pesantren tanpa pendidikan formal di bidang PAI. Yang kedua, keterbatasan sertifikasi dan pelatihan. Belum adanya pelatihan yang berkelanjutan dan sertifikasi resmi yang menguatkan kompetensi guru. Yang ketiga, ketergantungan pada relawan. Keterbatasan sumber daya manusia yang berdedikasi menjadi kendala konsistensi kualitas pembelajaran. Fasilitas minat belajar dan dukungan pemerintah yang terbatas. Fasilitas dan sarana prasarana ruang belajar terbatas, seringkali harus meminjam musola tanpa fasilitas belajar memadai di masjid seperti itu. Kurangnya media pembelajaran seperti buku, alat peraga, dan teknologi sederhana. Minat belajar agama. Anak-anak lebih tertarik pada hiburan digital yang membuat pembelajaran keagamaan terasa membosankan dan monoton. Metode mengajar kurang variatif sehingga gagal membangkitkan minat yang tinggi. Dukungan pemerintah, minimnya perhatian pemerintah desa atau daerah dalam bentuk dana operasional dan pelatihan guru PAI luar sekolah. Kebijakan yang belum inklusif untuk memberdayakan pendidikan agama non-formal secara optimal. Solusi pelatihan dan pembinaan guru PAI luar sekolah. Yang pertama, kemitraan pemerintah dan ormas Islam, ya, kolaborasi desa dengan Kemenak atau organisasi Islam setempat untuk
pelatihan guru secara rutin. Selanjutnya, pemberian sertifikasi kompetensi, meningkatkan kepercayaan dan profesionalisme guru melalui sertifikasi resmi. Pemberdayaan guru relawan, membina relawan agar memiliki kompetensi yang memenuhi standar pendidikan PAI. Penguatan kelembagaan dan inovasi metode pembelajaran. Yang pertama, pengajuan bantuan sarana prasarana, memanfaatkan dari dana Basnas, DMI, dan CR perusahaan lokal untuk pembangunan fasilitas yang memadai. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat, melibatkan iuran, sukarela, dan wakaf dari warga untuk mendukung TPQ dan Madin. Yang ketiga, metode pembelajaran aktif, mengembangkan pembelajaran dengan cerita Islami, games edukatif, dan teknologi sederhana seperti video murotal. Yang keempat, modul tematik sesuai usia, menggunakan bahan ajar yang sesuai tingkat perkembangan anak agar tidak akan lebih menarik dan efektif. Selanjutnya, membangun kolaborasi komunitas untuk mendukung pendidikan PAI. Peran remaja masjid, majelis taklim ibu-ibu, tokoh masyarakat, masjid sebagai pusat pendidikan. Remaja menjadi masjid dilibatkan sebagai pembina sekaligus motivator bagi anak-anak agar aktif belajar agama. Masjid taklim ibu-ibu berperan dalam pembinaan moral dan spiritual anak-anak serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tokoh masyarakat menjadi penengah dan penggerak kolaborasi antara elemen masyarakat yang mendukung pendidikan luar sekolah. Masjid sebagai pusat pendidikan, menghidupkan masjid sebagai ruang sosial dan edukasi yang ramah anak dan remaja. Kesimpulan dan langkah selanjutnya dalam pendidikan PAI luar sekolah. 1. Memperkuat sumber daya manusia. Pelatihan, berkelanjutan, dan sertifikasi guru harus menjadi prioritas utama. Yang kedua, meningkatkan sarana dan metode. Pendanaan untuk fasilitas dan inovasi pembelajaran sangat diperlukan untuk menarik minat anak. Yang ketiga, kolaborasi komunitas. Peran aktif seluruh elemen masyarakat penting sekali untuk keberlangsungan dan pengembangan PAI luar sekolah. Yang keempat, dukungan institusional. Pemerintah dan lembaga terkait harus memberi perhatian konkret melalui kebijakan dan program pemberdayaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.